Soal nomor 1. 12 pangkat 8 dikali 12 pangkat min 10 per 12 pangkat 3 dikali 12 pangkat min 5. Untuk menyelesaikan soal ini, kita lihat aturannya. Kita akan memakai aturan nomor 1. Kemudian juga kita akan memakai aturan nomor 2 ya. Perhatikan ya. Jadi, pertama-tama kita akan menyelesaikan yang bagian atas dan bagian bawah dahulu. Berarti 12 pangkat 8 dikali 12 pangkat min 10. Berarti bisa kita gunakan aturan nomor 1 ya. Berarti 12 pangkat 8 ditambah min 10. Oke ya. Kemudian 12 pangkat 3 dikali 12 pangkat min 5. Masih kita pakai aturan nomor 1. Berarti 12 pangkat 3 ditambah min 5. Oke. Sama dengan 12 pangkat 8 tambah min 10 berarti 8 tambah min 10 artinya 8 kurang 10 ya. Berarti 12 pangkat 8 kurang 10 adalah min 2 ya. Oke ya. Kemudian per 12 pangkat 3 tambah min 5 artinya 12 pangkat 3 kurang 5 ya. Plus kali min adalah min. Jadi 3 minus 5 artinya min 2. Oke. 12 pangkat min 2 dibagi 12 pangkat min 2 artinya bilangan yang sama dibagi dengan dirinya sendiri itu hasilnya adalah 1 ya. Misalkan X bagi X hasilnya adalah 1. N bagi N hasilnya adalah 1, 5 bagi 5 hasilnya adalah 1. Jadi bilangan yang dibagi dengan dirinya sendiri itu adalah 1 nilainya ya. Oke, soal nomor 2. Soal nomor 2, nilai dari akar 12 dikali 72 dibagi 18. Oke, kita bisa menggunakan akar besar ya, artinya kita bisa kumpulkan nilai-nilai 12, 72, dan 18 ini dalam satu akar besar. Kenapa? Karena dia akarnya sama, yaitu akar pangkat 2 ya, akar pangkat 2, akar pangkat 2. Jadi akarnya sama, maka bisa kita kumpulkan dalam satu akar besar. Oke, jadi dia adalah akar besarnya berarti 12 dikali 72 dibagi 18 ya. Oke, bisa kita sederhanakan ya. 18 dengan 12 bisa kita sederhanakan. Kita masing-masing kita bagi dengan 6, maka 18 akan menjadi 3. Sedangkan 12 kita bagikan 6 sama dengan 2 ya. Kemudian 72 juga bisa kita bagikan dengan 3 ya. Itu menjadi 24 ya. Jadi ini sama dengan akar 2 kali 24 ya. Oke, sama dengan akar 48. Oke, apabila kita menemukan bilangan atau angka di bawah akar yang besar, maka kita masih bisa menyederhanakannya ya. Oke, kita gunakan faktorisasi prima saja ya, yang paling gampang. Berarti 48 kita faktorisasi prima dibagi 2. Kemudian hasilnya adalah 24, kita bagi 2 lagi, hasilnya adalah 12, kita bagi 2 lagi, 12-nya hasilnya adalah 6, 6-nya kita bagi 2 lagi, hasilnya adalah 3. Jadi dia 3 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada 4 buah ya. Jadi 2 ini dengan 2 ini bisa kita kalikan jadi 4. 2 ini dengan 2 ini bisa kita kalikan jadi 4 ya. Atau 2 pangkat 2 atau 2 pangkat 2 ya. Maka ini hasilnya adalah akar 4 kali 4 kali 3 ya. Maka 4 kali 4 adalah 4 akar 2 ya. Berarti ini sama dengan 4 akar 2 dikali 3. Nah, apabila ada bilangan yang pangkat 2 di bawah akar, maka bilangan tersebut dapat keluar ya. Maka ini sama dengan 4 akar 3 ya. Oke. Soal selanjutnya. Nilai dari 2 akar 200 dikurang akar 72 ditambah akar 128. Oke, kalau begini kita harus mencari faktorisasi primanya dulu ya, supaya lebih memudahkan. Berarti kalau 200
200 faktorisasi primanya adalah kita bagi 2 sama dengan 100. 100 kita bagi 2 sama dengan 50 ya. 50 kita bagi 2 sama dengan 25 ya. 25 kita bagikan 5 ya. Berarti hasilnya adalah 5 ya. Oke, berarti dia 5 kali 5 kali 2 kali 2 kali 2 ya. Oke, sekarang kita lihat 72 ya. Kita faktorisasi juga. Selama dia angkanya besar di bawah akar, selama masih bisa kita faktorisasi prima, maka kita harus melakukan faktorisasi prima. Oke, 72 kita bagi 2 sama dengan 36 ya. 36 kita bagi 2 sama dengan 18 ya. 18 kita bagi 2 sama dengan 9. 9 kita bagi 2 sama dengan 3 kali 3 ya. Oke. Sekarang 128 ya. 128 kita bagi 2 adalah 64 ya. 64 kita bagi 2 adalah 32. 32 kita bagi 2 adalah 16. 16 kita bagi 2 adalah 8. 8 kita bagi 2 adalah 4 ya. 4 kita bagi 2 adalah 2. Jadi dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, 2 pangkat 7 ya. Oke, sekarang kita selesaikan. Jadi akar 200 dikurang akar 72 ditambah akar 128 ya. Itu sama dengan, oke, kita masukkan nilainya 5 kali 5, 2 kali 2 kali 2 ya. Berarti langsung saja ya, 5 kali 5 adalah 5 kuadrat ya. Kemudian 2 kali 2 adalah 2 kuadrat. Kemudian dikali 2 ya, berarti 5 kuadrat dikali 2 kuadrat dikali 2 ya. Oke, kemudian yang min 72, min akar 72, berarti 3 kali 3, 3 kuadrat, 2 kali 2, 2 kuadrat dikali 2 ya. Oke. 3 kuadrat dikali 2 kuadrat dikali 2 ya. Oke. Kemudian ditambah 128 ya. 128 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 1, 2, berarti kita gabung aja nih ya. Ini jadi 4, ini jadi 4 ya. Oke ya. Berarti akar 4 dikali 4, 4 kuadrat, 2 dikali 2, 2 kuadrat dikali 2 ya. Oke ya. 4 kuadrat dikali 2 kuadrat dikali 2 bisa ya. 4 kali 4, 4 kuadrat, 2 kali 2, 2 kuadrat dikali 2, ada pas ya. Oke, jadi sama dengan, bisa kita keluarkan yang ada kuadratnya, berarti 5 kali 2 akar 2. Yang tidak ada kuadratnya masih di bawah akar ya. Kemudian 3 kali 2 akar 2. Oke. Kemudian yang ini keluarnya 4 ya. 4 kali 2 akar 2. Oke. Jadi ini sama dengan 10 akar 5 kali 2, 10 akar 2 dikurang 3 kali 6, 6 akar 2. 3 kali 2 ya, maksud saya 3 kali 2, 6 akar 2 ditambah 4 kali 2, 8 akar 2 ya. Oke, kemudian bisa kita jumlahkan dan kurangi ya, karena apa? Karena sama-sama akar 2, 10 akar 2, 6 akar 2, 8 akar 2, sama-sama akar 2, akar 2, akar 2, bisa kita tambahkan dan kurangi, berarti 10 kurang 6, 4 ya, 4 akar 2, 4 tambah 8, 12 akar 2 ya, 12 akar 2. Oke, soal berikutnya, soal nomor 4 ya. Bentuk akar dari 5 pangkat 3/4. Oke, kita lihat ke aturan di atas ya, supaya lebih mudah kita pahami. Aturan pangkat ya, per ya, seperti ini nomor 8 ya. Jadi seperti ini dia. Oke, kita perhatikan. Jadi cara bacanya adalah A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N A pangkat M ya. Cara bacanya seperti itu. Oke, jadi kita tinggal buat seperti ini ya, seperti nomor 8 ini. Oke, jadi dia berarti
5 pangkat 3 per 4 itu artinya adalah akar 4 di sini ya. 4 akar ya, 4 akar atau akar pangkat 4 ya kan. Di dalamnya 5 pangkat 3 ya. Oke, masih bisa kita sederhanakan lagi ya. 5 pangkat 3 ini berarti 5 kali 5 kali 5 ya. Berarti 5 kali 5 25 kali 5 lagi 125 ya. Berarti 4 akar 125 ya. Oke, soal berikutnya. Persamaan kuadrat x kuadrat kurang 2x kurang 15. Oke, kita pakai cara biasa ya. Kita buat dulu faktornya. Faktornya sama dengan 0 ya. Kita perhatikan x. Kalau x kuadrat otomatis di sini adalah x, di sini adalah x ya. Kemudian kita perhatikan perkaliannya, bagian perkaliannya. Jadi berapa kali berapa sama dengan 15. Minus 15 ya. Berapa kali berapa sama dengan minus 15. Minus 15 nih ya. Kemudian kita lihat bagian penjumlahan atau pengurangannya ini, oke ya. Berarti berapa tambah berapa atau kurang berapa sama dengan min 2 ya. Oke ya. Jadi berapa kali berapa sama dengan 15? Oke. Perhatikan, ini nilainya harus sama dengan ini nilainya harus sama dengan ini. Berapa kali berapa supaya dapat min 15? Atau berapa kali berapa biar dapat 15? Yaitu 5 kali 3 ya. Apakah 5 dan 3 ini bisa menghasilkan min 2? Bisa ya, asalkan 5-nya adalah min 5 ya. Kemudian ditambah dengan 3. Atau 3 dikurang min 5 sama dengan min 2 ya. Oke, berarti kita udah dapat hasilnya min 5 dan 3 ya. Berarti min 5 dan 3 plus 3 ya. Ini min 5, ini plus 3 ya. Oke ya. Oke, kalau diminta difaktorkan berarti ini dia ya, udah dapat kita ya, udah selesai. Karena yang diminta adalah difaktorkan, berarti udah selesai sampai di sini. Oke, soal berikutnya. Bentuk umum persamaan kuadrat 3x buka kurung x kurang 2 tutup kurung sama dengan 2x tambah 5. Oke, berarti ini kita sederhanakan dulu ya. Berarti 3x buka kurung x kurang 2 sama dengan 2x ditambah 5 ya. Oke, kita sederhanakan dulu, kita kali ke dalam ya. Ini kita kali ke dalam, 3x kali x sama dengan 3x kuadrat. Kemudian 3x kali min 2 berarti min 6x ya. Ini sama dengan 2x ditambah 5 ya. Oke ya. Oke, kita pindahkan semua ke sebelah kiri ya. Berarti ini kita kurangkan dengan 2x ditambah 5 ya. Jadi kita kurangkan dengan 2x ditambah 5 ya. Masing-masing sisi ya. Sisi ini kita kurangi dengan 2x tambah 5. Sisi ini kita kurangi dengan 2x tambah 5. Tujuannya apa? Setelah sama dengan ini, agar setelah sama dengan ini 0 ya. Berarti ini 3x kuadrat dikurang 6x dikurang ya, buka kurung 2x tambah 5 tutup kurung ya, sama dengan 2x tambah 5 dikurang 2x tambah 5 berarti 0 ya. Oke ya. Oke. Berarti ini adalah 3x kuadrat dikurang 6x dikurang min kali plus berarti min ya, 2x min kali plus berarti min lagi min 5 ya, sama dengan 0. Oke. Ini berdua kita gabungkan ya, berarti 3x kuadrat min 6x dikurang 2x berarti min 8x dikurang 5 sama dengan 0. Oke, ini dia bentuk umum persamaannya ya. Oke, berikutnya. Akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat tambah 7x ditambah 12. Oke, seperti biasa kita faktorkan dulu, kita buat faktornya dulu ya. Kita buat 2 buah kurung sama dengan 0. Oke, kita perhatikan ini x kuadrat aja isinya, berarti ini udah pasti x, ini udah pasti x ya.
Sekarang kita lihat bagian pengaliannya, perkaliannya yaitu 12, berarti berapa kali berapa sama dengan 12. Oke, kemudian kita lihat bagian penjumlahannya atau pengurangannya ini 7, berarti berapa tambah berapa atau kurang berapa sama dengan 7. Oke, berapa kali berapa sama dengan 12. Jadi nilai ini harus sama dengan nilai ini harus sama dengan nilai ini ya. Berapa kali berapa? Biar hasilnya adalah 12, berarti 4 kali 3. 4 kali 3 adalah 12. Kemudian 4, apakah 4 dan 3 ini bisa menghasilkan 7? Bisa, tinggal ditambah ya, ditambah 3, 4 ditambah 3 ya. Berarti inilah dia nilainya ya, berarti ini plus 4 plus 3 ya, berarti plus 4 plus 3 ya. Oke. Akar-akarnya berarti X ditambah 4 sama dengan 0 ya, koma X ditambah 3 sama dengan 0 ya. Oke ya. Kita cari dulu ini. Ya, ini kita masing-masing sisi kita kurangkan dengan 4 ya. Oke, berarti dia X sama dengan 4 dikurang 4 sama dengan 0 ya. Berarti 0 dikurang 4 berarti min 4. Oke ya. Kemudian ini berarti kita kurangkan dengan 3 ya. Oke, jadinya X sama dengan 3 kurang 3 sama dengan 0, 0 kurang 3 sama dengan min 3. Oke, jadi akar-akarnya adalah X sama dengan min 4, X sama dengan min 3 ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Akar-akar persamaan X kuadrat dikurang 8X dikurang 48 ya. Oke, seperti biasa ya, berarti kita faktorkan dulu. Berarti kita buat 2 kurung ya, sama dengan 0 ya. Ini udah otomatis X ya, karena X cuman X kuadrat, otomatis ini X adalah X kali X ya. X kali X adalah X kuadrat ya. Oke, sekarang kita lihat nilai perkaliannya adalah min 48. Berarti berapa kali berapa sama dengan min 48 ya. Kemudian kita lihat nilai penjumlahannya ya. Nilai penjumlahannya adalah min 8 ya. Berarti berapa tambah berapa atau kurang berapa, hasilnya adalah min 8 ya. Oke. Berapa kali berapa? Min 48. Oke ya, 12 kali 4 ya. 12 kali 4 adalah 48. Apakah 12 dengan 4 ini bisa menghasilkan min 8? Bisa. Asalkan di sini min 12 ditambah 4 ya, atau 12 ya. Itu hasilnya adalah min 8. Oke. Berarti kita sudah mendapat nilainya adalah 1 min 12, satu lagi adalah 4 ya. Berarti ini min 12 dan ini adalah plus 4 ya. Oke. Berarti akar-akarnya berarti ini sama seperti cara di atas ya. Berarti X kurang 12 sama dengan 0. Oke, satu lagi X ditambah 4 sama dengan 0 ya. Oke, berarti ini X sama dengan 12. Oke ya. Dan ini X sama dengan min 4. Oke, berarti akar-akarnya adalah ini dia. Satu X sama dengan 12, satu lagi X sama dengan min 4. Oke, soal berikutnya. Masih persamaan ya. Diminta himpunan penyelesaian 5x kuadrat dikurang 15x. Di sini ada unsur 5 dengan x, x-nya x kali x ya, x kuadrat. Di sini ada juga unsur 5 ya, 5 kali 3 x ya, dikali x. Oke, berarti ini kalau kita uraikan bisa 5 kali x ya, dikurang 5 kali 3 kali x ya, sama dengan 0. Oke ya. Berarti ini bisa kita keluarkan ya. Berarti 5 sama x, ini ada 5, ini ada x, ini juga ada 5, ini ada x. Berarti kedua unsur ini 5 dan x bisa kita keluarkan. Berarti 5x buka kurung, tinggal x satu ya. X dikurang tinggal 3 di sini kan. Ini 5x-nya udah keluar nih kan. Ini 5x udah keluar di sini. Berarti tinggal 3 di sini ya. Sama dengan 0 ya. Berarti berapa nih akarnya? 5x sama dengan 0. Maka kita bagikan
dengan 5 ya, kedua sisi ya. Berarti X, 5X bagi 5 sama dengan X ya. 0 bagi 5 sama dengan 0. Demikian juga yang ini, X dikurang 3 sama dengan 0. Oke, kedua sisinya kita tambahkan dengan 3 ya. Berarti X min 3 tambah 3 sama dengan 0 ya. Sama dengan 0 tambah 3 sama dengan 3 ya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 0,3 ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 10. Persamaan kuadrat yang himpunan penyelesaiannya min 3,8 adalah, berarti ini adalah akar-akarnya ya. Berarti dia adalah X1 adalah min 3, X2 adalah 8. Di sini kita tidak usah membuat X1 dan X2-nya, kita langsung saja X ya. X sama dengan min 3 ya. Kemudian satu lagi, X adalah 8 ya. Kita balik ya, kalau tadi kita mencari akar-akarnya, ini kita balik lagi. Dari akar kita mencari persamaan kuadratnya, berarti langkahnya kita balik. Ini jadinya apa? X ya, kedua sisi kita tambahkan dengan 3 ya. Oke ya, berarti ini X tambah 3 sama dengan 0 ya. Demikian juga ini, kedua sisi kita kurangkan dengan 8, berarti apa? X kurang 8 sama dengan 0 ya. Oke. Ini proses kebalikan dari mencari akar, maka ini kita buat kurung ya. Kurung 2 buah sama dengan 0 ya. Yang isinya adalah X tambah 3 dan X kurang 8. Dan kemudian isi kedua kurungan ini ya, isi dalam kurung ini kita kalikan ya kan. Berarti X kali X, X kuadrat, X kali min 8, min 8X, 3 kali X plus 3X, 3 kali min 8, dikurang, plus kali min ya, min 24 ya, sama dengan 0. Berarti berapa ini? X kuadrat dikurang min 8X ditambah 3X, berarti min 5X ya, dikurang 24 sama dengan 0. Oke ya. Oke, soal berikutnya. Nomor 11. Kolam renang berbentuk persegi panjang akan dibuat dengan keliling 30 m. Ya. Jadi kolam renangnya, kelilingnya ini ya, keliling sama dengan 30 meter ya. Keliling itu apa? Berarti panjang ditambah ya, lebar ditambah panjang ditambah lebar. Itu sama dengan panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar. Sama dengan apa? 2 panjang ditambah 2 lebar sama dengan 2 kali panjang tambah lebar ya. Bisa ya? Jika luas kolam renang 50 meter pangkat 2, berarti luas. Rumus luas apa? Panjang kali lebar ya. Luas kolamnya adalah 50 meter pangkat 2 sama dengan panjang dikali lebar ya. Oke. Maka panjang dan lebarnya berapa? Ditanya panjang dan lebarnya ya. Oke, luasnya adalah panjang kali lebar ya. Sedangkan kelilingnya adalah 2 buka kurung panjang tambah lebar. Oke, berarti kita punya 2 persamaan kan? Persamaan 1, persamaan 2 ya. Kedua persamaan ini kita substitusikan saja bisa ya. Oke ya. Berarti tadi berapa persamaan pertama? 2 kali panjang tambah lebar itu sama dengan 30 keliling ya. Kelilingnya 30 ya. Berarti panjang tambah lebar itu adalah 30 dibagi 2 ya.
Jadi panjang tambah lebar itu adalah 15. Oke ya. Oke. Berarti kalau kita mau panjangnya aja berarti 15 dikurang lebar ya. Oke. Kemudian yang ini panjang kali lebar itu luasnya ya adalah 50 ya. Oke. Jadi kita udah tahu P adalah 15 kurang lebar, berarti P ini ya. P ini kita ganti sama P ini ya, isinya ya. Oke, berarti apa ini? 15 kurang lebar dikali lebar sama dengan 50 ya. Oke ya. Berarti kita kali ke dalam ya. Berarti 15L dikurang L kuadrat sama dengan 50. Oke ya. Jadi dia berbentuk sebuah persamaan ya, kuadrat ya. Sebuah persamaan kuadrat berarti oke. Berarti ini kita pindahkan kemari semua ya, ke sebelah kanan semua. Berarti dia jadinya L kuadrat dikurang 15L ditambah 50 sama dengan 0 ya. Oke. Berapakah L-nya ya kan? Oke. Berarti kita akan mencari akar-akarnya ya. Jadi kita ingin mencari L-nya berapa ya. Oke. Dan seperti biasa kita faktorkan dulu ya. Berarti kita buat dua buah kurung ya. Oke, sama dengan 0. Ini udah pasti L ya. L kali L adalah L kuadrat ya. Berarti L dikali L. Oke. Kita cari bagian perkaliannya dulu ya, yaitu plus 50 ya. Jadi berapa kali berapa sama dengan 50 ya. Kemudian di bagian penjumlahannya 15 ya. Jadi berapa tambah berapa atau kurang berapa menghasilkan minus 15 ya. Oke ya. Oke. Jadi berapa kali berapa bisa mendapatkan nilai 50. Ingat ya. Ini angka di sini harus sama dengan angka di sini, angka di sini harus sama dengan angka di sini ya. Oke. Berarti di sini adalah 10 kali 5 ya. 10 kali 5. 10 kali 5, 50 ya. Apakah 10 dengan 5 bisa menghasilkan angka minus 15, min 15? Bisa ya, yaitu apabila min 10 dikurang 5 ya. Jadi min 10 dikurang 5 adalah min 15. Oke, berarti udah jelas ya. Berarti angka pertama adalah min 10, angka kedua adalah min 5. Jadi tinggal masukkan kemari aja ya. Min 10, min 5 ya. Oke ya. Oke. Berarti dengan cara seperti di atas kita bisa mendapatkan akar-akarnya ya. Berarti L dikurang 10 sama dengan 0. L sama dengan 10 ya. Yang satu lagi, L dikurang 5 sama dengan 0. Maka L sama dengan 5. Oke, kita sudah dapat akar-akarnya 10 dan 5 ya. Oke, tinggal kita masukkan ke persamaan yang pertama aja ya. Kita ambil yang ini aja ya. Kita ambil yang ini. Tambah L sama dengan 15. P tambah L sama dengan 15. Oke, kita bisa lihat di sini. Kalau kita memilih L-nya 10, maka P-nya akan 5 ya. Tetapi apabila kita memilih L-nya 5, maka P-nya akan 10. Maka di sini umumnya ya, umumnya itu panjang lebih panjang daripada lebar. Makanya kita pilih L-nya adalah 5 saja ya. Oke, berarti P tambah 5 tambah L ya. L-nya 5 ya. Oke, sama dengan 15 ya. Berarti P sama dengan 15 kurang 5 ya. Jadi P sama dengan 10 ya. Oke, berarti kita sudah dapat kalau L-nya 5, maka P-nya 10 ya. Jadi kalau P-nya 10, maka L-nya adalah 5 ya. Oke. Selanjutnya
nomor 12. Persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurang 13x sama dengan min 4. Oke, ini kita sederhanakan dulu ya. 3x kuadrat dikurang 13x sama dengan min 4 ya. Oke. Kedua sisinya kita tambahkan dengan 4 ya. Kita tambahkan 4 kedua sisinya. Berarti 3x kuadrat dikurang 13x ditambah 4 ya. Ditambah 4 sama dengan tambah 4 adalah 0 ya. Oke, kita sudah dapat ya persamaan kuadratnya. Kita perhatikan di sini ada 3 ya. Di 3x kuadrat, berarti kita harus menggunakan rumus ABC. Tapi karena apabila kita menggunakan rumus ABC kita memakan waktu yang banyak, maka kita pakai cara cepatnya saja ya. Oke, cara cepatnya adalah kita katakan ini adalah A, maka ini min 13 ini adalah B, dan 4 ini adalah C ya. Berarti A kali C itu sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12 ya. Oke, sama dengan 12. Berarti berapa kali berapa sama dengan 12 ya. Oke ya. Kemudian kita lihat B-nya. B-nya adalah min 13 ya. B-nya adalah min 13. Berarti berapa tambah berapa atau kurang berapa sama dengan min. Oke. Berapa kali berapa supaya dapat nilai 12? Dengan catatan nilai di sini harus sama dengan nilai di bawah ini. Nilai di atas ini harus sama dengan nilai di bawah ini. Oke. Itu berarti 12 dikali 1 ya. Oke. 12 kali 1 adalah 12. Apakah 12 dengan 1 ini bisa menghasilkan min 13? Ya, apakah 12 dan 1 ini bisa menghasilkan min 13? Bisa. Dengan catatan ini adalah min 12 dikurang 1 ya. Jadi min 12 dikurang 1 adalah min 13. Oke, berarti kita sudah dapat angka-angkanya. Angka-angkanya adalah min 12 dan min 1. Berarti kita masukkan dia, kita faktorkan dia ya. Kita masukkan ke kurung. Berarti X, ini min 12, ini min 1 ya. Kemudian angka-angka di ujung ini, yaitu 12 dengan 1, itu dibagi dengan A ya. Oke, triknya begitu ya. Kita bagi dengan A. A-nya berapa? 3 ya. Kita bagi dengan A-nya berapa? 3. Itu triknya ya. Oke. Jadi kita sudah dapat akar-akarnya, maka kita cari X dikurang 12 per 3 sama dengan 0 ya. Seperti cara sebelumnya. Berarti X sama dengan 12 per 3. X sama dengan 12 bagi 3, 4 ya. Oke. Kemudian demikian juga yang satu lagi, X kurang sepertiga sama dengan 0. Berarti X sama dengan sepertiga ya, dengan cara di atas ya. Berarti kita dapat akar-akarnya adalah X sama dengan 4 dengan X sama dengan sepertiga ya. Oke, soal berikutnya. Oke. Bentuk sederhana akar 125. Oke, seperti sebelumnya ya. Berarti kita kalau ada angka yang besar di bawah akar, kita faktorisasi prima aja ya. Berarti 125 kita bagi berapa nih? Ganjil ya. Berarti kita bagi 5 aja ya. Bagi 5 sama dengan 25 ya. Kita bagi 5 lagi sama dengan 5 ya. Berarti ini sama dengan, berarti ini 5 kali 5 kali 5 ya. Oke, kita masukkan ke akarnya ya. Berarti 5 kali 5 kali 5. Perhatikan 25 ini bisa kita kuadratkan ya. Berarti sama dengan akar 5 kuadrat dikali 5 ya. Berarti yang ada kuadratnya bisa kita keluarkan dari akar ya. Berarti sama dengan 5 akar 5. Ini dia jawabannya ya. Oke, soal selanjutnya. Oke. Jika M2 N3, maka ini langsung saja kita masukkan aja angkanya ya. Berarti 12 per 2 ya. Kemudian dikali 2 pangkat
3 tambah 1 ya. Oke, ini berarti 4 pangkat 12 bagi 2, 6 ya. Dikali 2 pangkat 3 tambah 1, 4. Oke ya. Oke, ini masih bisa kita kuadratkan ya kan. 4 ini ya kan. Berarti kita kurungkan aja deh ya. Kita kurungkan ya 2 pangkat 2, di luarnya 6 ya. Pangkat 6 kali 2 pangkat 4. Oke, ini berarti sama dengan dikalikan ya. 2 pangkat 12 dikali 2 pangkat 4. Sama dengan 2 pangkat 12 ditambah 4 ya. Sama kayak di awal tadi ya. Berarti sama dengan 2 pangkat 16 ya. Oke, soal berikutnya. Nilai dari min 128 pangkat min 1/7. Oke. Kalau 128 ya, 128 kita bagikan 2 ya. Itu sama dengan 64. Kita bagi 2 lagi sama dengan 32. Kita bagikan 2 lagi sama dengan 16 ya. Kita bagikan 2 lagi sama dengan 8. Kita bagikan 2 lagi sama dengan 4, kita bagikan 2 sama dengan 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti min 2 pangkat 7 ya. Di luarnya pangkat min 1/7 ya. Seperti aturan barusan ya, yang tadi nomor 14, berarti yang di luar kita kalikan sama yang di dalam ya. Berarti ini min 2 7 dikali min 1/7 ya. Berarti ini sama dengan min 7/7, sama dengan min 2 min 7/7. 7/7 sama dengan 1 ya. Berarti sama dengan min 2 pangkat min 1. 1 per min 2 pangkat 1 ya. Alias sama dengan 1/2 ya, atau min 1/2 ya. Oke ya. Oke, soal berikutnya. Oke. 3 pangkat min 2 kemudian dikali dengan 1/81 dibagi dengan 3 pangkat min 6 ya. Oke, berarti 81 ini ya. Kita uraikan dulu. 81 kita bagi 3 ya. Sama dengan 227 ya. Kemudian kita bagi 3 lagi sama dengan 9 ya. Kita bagi 3 lagi sama dengan 3 ya. Berarti 81 ini adalah 3 pangkat 1, 2, 3, 4. 3 pangkat 4 ya. Maka 3 pangkat min 2 dikali 1/3 pangkat 4 ya. Tadi kita dapat 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat min 6 ya. 3 pangkat min 2 ini sama dengan 1/3 pangkat 2 ya kan. Dikali 1/3 pangkat 4 ya kan. Oke ya. Kemudian baru ini dibagi 3 pangkat min 6. Ini kita biarkan dulu ya. Ini dulu kita olah, berarti ini 1 dikali 1 berarti 1/3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4 berarti 3 pangkat 2 ditambah 4 ya kan. Oke, dibagi 3 pangkat min 6. Ini kita olah nanti. Ini artinya berapa ini? 3 pangkat 6 ya. Oke, dibagi, ini kita olah sekarang. Ini berarti artinya apa ini? 1/3 pangkat 6 ya kan. Oke ya. Ya, kalau begini kita gunakan aturan pecahan ya. Kalau pembagi
kita rubah kali, berarti yang bagian kanan kita balik ya. Artinya apa? 1/3 × 6 dikali 3/6/1 ya kan? Artinya ini apa? Artinya adalah 1 ya kan? Oke ya. Ini kan tinggal dicoret. 1/1 adalah 1 ya. Oke, soal berikutnya. Persamaan kuadrat yang memiliki akar X1 setengah dan X2 4 adalah. Oke, ini sama seperti yang tadi kita kerjakan. Kita diberi akar-akar dan kita diminta untuk membuat sebuah persamaan kuadrat. Oke ya. Oke, berarti prosesnya kita balik ya. Dari akar jadi persamaan kuadrat ya. Kalau yang tadi dari persamaan kuadrat kita disuruh cari akar atau faktor kan. Tapi di sini dibalik, maka prosesnya pun kita balik. Berarti X sama dengan setengah. Oke. Kemudian kedua sisinya kita kalikan 2 ya. Berarti 2X sama dengan 1. Oke, kemudian dua sisinya kita kurangkan dengan 1. Berarti 2X kurang 1 sama dengan 0 ya. Oke ya. 1 kurang 1 0 ya. Oke. Kemudian ini juga begitu. X sama dengan 4 ya. Kedua sisinya kita kurangkan sama 4. Oke. Berarti X kurang 4 sama dengan 0 ya. Oke. Oke, kita masukkan dia ke dalam kurung ya. Dalam kurung masing-masing. 2X kurang 1 dikali X kurang 4 ya. Sama dengan 0 ya. Oke ya. Kita kali ya seperti biasa. Kali isi dalamnya. 2X kali X. 2X kuadrat ya. Kemudian 2X kali 4. Berarti min ya. Min 8X. 2X kali min 4. Min 8X. Min 1 kali X berarti min X ya. Min 1 kali min 4 berarti plus 4 sama dengan 0. Min kali min plus ya. Oke, ini kita gabung ya. Berarti ini 2X kuadrat min 8X dikurang X berarti min 9X ditambah 4 sama dengan 0 ya. Oke, ini persamaannya ya. Oke, soal nomor 18. Bentuk sederhana dari 3 akar 2 pangkat min 2 ya. Oke. Ini berarti seperti aturan tadi ya. Berarti karena dia min 2, pangkat min 2, maka supaya dia jadi positif kita seperkan ya kan. Berarti 1/3 akar 2 pangkat 2 ya. Oke, sama dengan ya. Berarti 1/. Oke, ini semuanya kita kuadratkan ya. Yang dalam kurung ini masing-masing kita kuadratkan. Berarti 3-nya kita kuadratkan ya. Akar 2-nya kita kuadratkan ya. Itu artinya ya. 3-nya kita kuadratkan, akar 2-nya kita kuadratkan. Ini sama dengan berapa? Berarti 1/3 kuadrat 9 ya kan. Akar 2 kuadrat hilang kuadratnya ya kan. Dikali 2 berarti dia ya. 3 pangkat 2 adalah 9, akar 2 pangkat 2 adalah hilang akar tinggal 2 ya. Berarti ini berapa? 1/18 ya. Oke, soal berikutnya. Nomor 19. Jika X1 dan X2 adalah penyelesaian dari 4X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 3 sama dengan 0. X1 lebih besar daripada X2, maka 4X1 ditambah 2X2 adalah. Jadi langkah pertama kita adalah kita mencari akar-akar dari 4X kuadrat ditambah 4X dikurang 3 sama dengan 0 ini ya, persamaan ini ya. Oke. Perhatikan di sini ada angka 4 ya. Jadi kita harus menggunakan rumus ABC. Seperti biasa, kita akan menggunakan cara cepatnya saja ya. Berarti ini adalah A, ini adalah B,
ini adalah C ya. Berarti A kali C sama dengan 4 kali min 3 sama dengan min 12 ya. Maka berapa kali berapa sama dengan min 12. Kemudian perhatikan bagian penjumlahannya ya, bagian B-nya, perhatikan B-nya. Berarti di sini berapa tambah berapa atau kurang berapa menghasilkan 4 ya. Oke, berapa tambah berapa menghasilkan 4 atau berapa kurang berapa menghasilkan 4. Maka kita harus lihat dulu bagian atasnya, yaitu bagian perkaliannya ya. Berapa kali berapa menghasilkan min 12. Oke. Seperti biasa, bagian ini harus sama dengan bagian ini harus sama dengan bagian ini ya. Oke, kalau begitu berapa kali berapa untuk mendapatkan 12? Yaitu 6 kali 2 ya. Karena ini minus, maka salah satu angka ini nanti akan minus ya. Oke, apakah 6 dengan 2 bisa menghasilkan 4? Bisa ya, kalau kita kurangi ya. Berarti 6 dikurang 2. 6 dikurang 2 adalah 4 ya. Berarti kita udah dapat. Kita buat faktornya ya. Faktornya berarti sama dengan 0. Oke ya. Berarti ini X, ini X. Angka pertamanya itu plus 6 minus 2 ya. Berarti plus 6 minus 2 ya. Minus 2. Oke. Nah, untuk trik cara cepat ini, maka angka ini harus kita bagi lagi dengan A ya. Berarti 6 kita bagi dengan 4. Demikian juga yang 2 ya. 2 kita bagi dengan A. A itu adalah 4 ya. Oke. Maka dapatlah kita hasilnya, faktornya ya. Maka kita dengan demikian kita bisa mencari akarnya. Berarti X ditambah 6 per 4 sama dengan 0 ya. Berarti seperti cara di atas ya. X sama dengan min 6 per 4 ya. Oke, yang ini demikian juga ya. X kurang 2 per 4 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 2 per 4 ya. Oke, kita sudah dapat akar-akarnya. Maka di sini yang dicari adalah jika X1 dan X2 adalah penyelesaian 4X kuadrat tambah 4X dikurang 3, kita sudah dapat X1, X2-nya ya. Dengan X1 lebih besar daripada X2, oke, kita menentukan mana X1, mana X2 ya. Berarti X1 harus lebih besar daripada X2. Kita lihat, antara min sama plus, otomatis lebih besar plus ya. Berarti ini yang X1 dan ini yang X2. Karena ini min lebih kecil daripada plus kan. Berarti yang plusnya lebih besar. Berarti yang plusnya adalah X1 ya. Oke, ini bisa kita sederhanakan lagi jadi setengah ya. Ini juga bisa kita sederhanakan lagi. Jadi min kita bagi 2 ya. Min 3 per 2 ya. Oke. Kemudian nilainya kita masuk kemari ya. 4X1 ditambah 2X2 ya. Nilai dari 4X1 ditambah 2X2 ini sama dengan ya 4. Kita masukkan X1-nya tadi setengah ya. X1-nya setengah. Kemudian ditambah 2. X2-nya adalah min 3 per 2 ya. Min 3 per 2. Oke. Oke ya. Berarti 4 bisa kita bagi 2. Hasilnya adalah 2. Kemudian 2 ini bisa kita coret sama 2 ini ya. Berarti hasilnya adalah, jadi ini adalah hasilnya 2 dikurang 3 ya. Ya, plus kali minus ya. Berarti sama dengan hasilnya adalah min 1 ya. Oke, nomor 19 adalah hasilnya adalah min 1. Hasil 4X1 ditambah 2X2 adalah min 1 ya. Oke, kita lanjut. Oke, hasil dari 2 akar 3 dikali buka kurung akar 12 dikurang akar 8 tutup kurung, berarti kita kalikan ke dalam ini ya. Berarti ini kita kalikan ke dalam, berarti 2 akar 3 kita kalikan dengan akar 12, oke. Ini kemari, berarti 2 akar 3 kali akar 12
Kemudian kita kalikan kemari lagi. 2 akar 3 dikurang ya. Dikurang 2 akar 3 dikalikan akar 8 ya. Oke, kita sederhanakan dulu ya. Berarti 2, karena ini akar pangkat 2 sama-sama akar pangkat 2, bisa langsung kita gabung ya. Berarti 3 kali, berarti bisa kita langsung gabung. Berarti dia 3 kali 12 ya. Demikian juga yang ini ya. Karena sama-sama akar pangkat 2, berarti bisa langsung kita gabung. Berarti 3 kali 8 ya. Oke. Oke. Bisa kita langsung kali, bisa tidak usah kita kali, kita uraikan. Karena kita nanti akan keluarkan lagi dia kan. Maka sebaiknya kita uraikan saja ya. Berarti 2 akar. Oke, kalau faktor 12 berapa? Faktorisasi prima 12. 2, 6, 2, 3 ya. Berarti berapa nih? 2 kali 2 kali 3 ya. Berarti 3 kali 3 ya. 3 kali 3 kali 2 kali 2 ya. Oke ya. 3-nya 3 ada di sini. Kemudian dikali 12. 12 adalah 3 kali 2 kali 2 ya. Oke. Kita kurang ini 2. Oke. 3. Oke, 8-nya. Faktorisasi 8-nya berapa? 8 faktorisasinya adalah kita bagi 2 sama dengan 4. Kita bagi 2 sama dengan 2. Oke. 2 kali 2 kali 2 ya. Berarti kali 2 kali 2 kali 2 ya. Oke ya. Oke. Oke, kita perhatikan ada yang bisa dikuadratkan. Berarti ini bisa dikuadratkan. Ini bisa dikuadratkan ya. Berarti 2 akar 3 kuadrat dikali 2 kuadrat dikurang 2 akar. Ini bisa dikuadratkan ya. Oke ya. Berarti 3 kali 2 kuadrat dikali 2 ya. Oke. Berarti ini bisa kita keluarkan 2, 3 kuadrat bisa kita keluarkan jadi 3, 2 kuadrat bisa kita keluarkan jadi 2. Oke, dikurang 2. Ini 2 kuadrat bisa kita keluarkan ya. Di 2 akar. Oke, berarti tidak bisa keluar. 3 dengan 2 tidak bisa keluar, maka langsung kita kalikan saja. 3 kali 2 adalah 6 ya. Oke. Berarti ini 2 kali 3 6 kali 2 12 ya. Dikurang 2 kali 2 4 ya. 4 akar 6 ya. Jadi jawabannya adalah 12 kurang 4 akar 6. Dan ini tidak bisa kita sederhanakan lagi ya. Ini udah akhirnya ya. Oke, soal selanjutnya. Oke, kalau kalian dalam menyelesaikan persoalan matematik, kemudian kalian masih menemukan akar di bawah per seperti ini, berarti perlu menyederhanakannya lagi ya. Itu kalian ingat. Oke, bagaimana caranya? Oke, berarti 8 per 3 kurang akar 5. Itu kita kalikan sama 1. Satunya itu kita kalikan sama 1. Satunya itu adalah diri dia sendiri, tetapi tandanya berbeda. Kalau ini min, berarti nanti di sini akan jadi plus. Tujuannya apa? Supaya akar ini hilang ya. Oke ya. Berarti kita kalikan dengan 1, tapi 1 itu adalah dirinya sendiri ya. Tapi berbeda tanda. Oke ya. Ini kan ini 3 kurang akar 5, ini 3 tambah akar 5, ini 3 tambah akar 5. 3 tambah akar 5 bagi 3 tambah akar 5 adalah 1. Berarti 8 per 3 kurang akar 5 dikali 1 tetap nilainya tidak berubah ya. Oke. Berarti ini berapa? Ini 8 dikali 3 ditambah akar 5 ya. Oke ya. Oke, dan ini kita kalikan ya. Kita kalikan 3 kali 3 9. 3 kali akar 5 3 akar 5 ya. Kemudian min akar 5 kali 3 berarti min 3 akar 5. Oke ya. Kemudian min akar 5 dikali akar 5 berarti hilang ininya min ya, min kali plus min akar 5 kali akar 5 berarti 5 ya. Oke ya. Oke, berarti ini 8 dikali 3 ditambah 8 akar 5 ya per ini ya. Ini hilang ya.
3 akar 5 dikurang 3 akar 5 berarti 0 kan? 0. Berarti ini tinggal 9 kurang 5 ya kan? Berarti berapa? 8 kali 3, 24 ya. 24 ditambah 8 akar 5 per 9 kurang 5, 4. Oke. Masih bisa kita sederhanakan? Masih ya. Ini 24 bagi 4 ya. Berarti kemudian 8 bagi 4, oke ya. Ini kita coret. 24 bagi 4 adalah 6 ya. Kemudian 8 bagi 4 adalah 2. Berarti ini sama dengan 6 ditambah 2 ya, ditambah 2 akar 5 ya. Dibagi 1. Nggak ada, berarti hasilnya adalah ini ya. Oke ya. Berarti hasilnya adalah 6 tambah 2 akar 5 ya. Oke, soal berikutnya. Nomor 22. Oke, masih persamaan ya. Persamaan yang A-nya ada nilainya ya, bukan 1. Berarti kita gunakan rumus ABC, cuman agar lebih cepat kita gunakan cara cepatnya aja ya. Berarti ini adalah 4x kuadrat ditambah 16x dikurang 9 sama dengan 0 ya. Oke, berarti kita bilang nih A, ini B, ini C ya. Berarti A kali C sama dengan 36 ya. Oke, A kali C 36 berarti berapa kali berapa sama dengan 36 ya. Min 36 nih ya. Oke, A kali C min 36. Oke, atau min 36. Kemudian kita lihat B-nya 16 ya. Berapa tambah berapa atau berapa kurang berapa sama dengan 16. Jadi angka di sini harus sama dengan angka di sini, angka di sini harus sama dengan angka di sini. Berarti 18 kali 2 ya. Nanti salah satunya boleh kita kasih min agar dia jadi 36, min 36 ya. 18 kali 2, 36 ya. Atau min 36 apabila salah satunya bernilai minus ya. Oke, berarti ini 18 dikurang 2. 18 kurang 2 adalah 16. Oke. Berarti udah dapat kita angkanya ya. Maka kita buat faktornya ya. Faktornya berarti buka kurung 2 buah ya. Sama dengan 0. Oke. Tadi berarti ini X ya. X. Oke, kita lihat. Dia berapa nih? Plus 18 ya. Dengan minus 2 ya. Plus 18 dengan minus 2. Berarti kita taruh di sini plus 18. Maka di sini adalah minus 2 ya. Oke, kita sudah dapat. Seperti aturan rumus ABC ini, untuk trik ini kita harus membagi angka 18 dengan A-nya ya, yaitu 4. Demikian juga dengan angka 2 ini kita bagi dengan A-nya, yaitu 4 ya. Oke, ya. Oke, maka dapatlah kita faktornya ya. Ini kita dapat faktornya seperti yang di atas, maka kita dapat menyederhanakannya menjadi X tambah 18 per 4 sama dengan 0. Maka X sama dengan min 18 per 4 ya. Demikian juga yang sebelah sini, X dikurang 2 per 4 sama dengan 0. Maka X sama dengan 2 per 4 ya. Oke, ini bisa kita sederhanakan lagi ya. X sama dengan min, kita bagi 2. Min 9 ya. Dibagi 2 ya. Oke, kalau yang ini bisa kita sederhanakan lagi. Kita bagi 2 berarti 1/2 ya. Oke, maka kita sudah dapatlah akar-akarnya. X min 9/2 dengan X sama dengan 1/2 ya. Oke. Soal selanjutnya. Hasil dari 5 akar kurang akar 3, kemudian dikali buka kurung 5 tambah akar 3. Oke, ya. Maka kita kalikan saja ya, kita kalikan masing-masing faktor ini ya, kita kalikan 5 kali 5, kemudian 5 kali akar 3 ya. Berarti langsung saja ya, 5 kali 5 ya,
kemudian ditambah ya, plus kali plus 5 akar 3, 5 kali akar 3 ya, 5 kali akar 3, kemudian ini minus ya, minus kali plus minus ya, berarti ini 5 akar 3 ya, 5 kali akar 3 atau akar 3 kali 5, min akar 3 kali 5, kemudian min kali plus, min lagi ya, min lagi akar 3 kali akar 3 ya, akar 3 dikali akar 3 ya. Oke ya, berarti ini 5 kali 5, 25, terus 5 akar 3 dikurang 5 akar 3 bisa 0 ya, 0 ya, bisa kita coret ya, 0 ya, berarti 0 dikurang akar 3 kali akar 3, akar 3 kali akar 3, berarti hilang akarnya ya, jadi 3 ya, berarti 3, oke. Berarti ini sama dengan 25 dikurang 3 ya, sama dengan 22 ya. Oke, soal berikutnya. Nomor 24, hasil dari 2 akar 6 kali akar 8 kurang akar 12. Kita perhatikan ini ada pengalian dan ada pengurangan. Jadi derajatnya lebih tinggi perkalian, maka kita akan kerjakan yang perkalian dulu ya. Oke. Oke, ini sama-sama akar pangkat 2. 2 akar 6, akarnya akar pangkat 2. Akar 8 juga akarnya akar pangkat 2, maka bisa kita masukkan dalam satu akar ya. Berarti dia 2 akar 6 dikali 8 ya. Kemudian baru kita kurangkan sama akar 12 ya. Oke. Kita uraikan aja langsung ya. 6 dengan 8 ini ya. Berarti faktorisasi prima dari 6 adalah kita bagi 2 sama dengan 3 ya. Oke. Faktorisasi dari 8 kita bagi 2 sama dengan 4, kita bagi 2 lagi sama dengan 2 ya. Oke. Kemudian faktorisasi 12 ya. Oke, faktorisasi prima 12 kita bagi 2 sama dengan 6, kita bagi 2 sama dengan 3 ya. Oke. Oke. Kita masukkan langsung 2 akar. Oke, perhatikan ini ya. Ini 6 sama 8 ini bisa kita gabung langsung ya. Jadi keduanya ini bisa kita gabung ya. Langsung kita gabung berdua ini. Faktorisasi primanya ada 2, 2, 2, 2, 3. Jadi duanya ada 4 ya. Oke, berarti ini bisa kita buat 4 ya. 2 kali 2, 4. Ini juga bisa kita gabung jadi 4 ya. Terus tinggal 3. Jadi 4 kali 4 kali 3. Berarti ini bisa kita buat 4 kali 4 kali 3. Oke. Sedangkan ini yang 12, perhatikan. 3 kali 2 kali 2 atau 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 kali 3 ya. Berarti 2 kali 2 kali 3 ya. Oke. Oke. Berarti ini sama dengan 2 kali 3 ya. Ini juga 2 ya. 2 kuadrat kali 3 ya. Oke. Berarti ini bisa keluar ya. 4-nya sama 2 nya bisa keluar. Berarti ini 2 kali 4 akar 3. Ini 2 akar 3. Oke, perhatikan sama-sama akar 3. Berarti bisa kita kurangkan atau jumlahkan nanti ya. Berarti ini sama dengan 2 kali 4, 8 akar 3 ya. Dikurang 2 akar 3. Maka bisa kita kurangkan sama dengan 8 akar 3 kurang 2 akar 3 sama dengan 6 akar 3 ya. Oke, nomor terakhir ya. Nomor 25. Oke, nomor 25. Hasil dari 81 pangkat 1/4 kurang 125 pangkat 1/3 ditambah 4 pangkat 3/2. Oke, berarti kita uraikan dulu ya 81-nya. 81 kita bagi berapa? Kita bagi 3 aja ya. Kita bagi 3 sama dengan 27 ya. Kemudian 27 kita bagi 3 sama dengan 9. Kemudian 9 kita bagi 3 sama dengan 3 ya. Berarti 3 ini sama dengan, ini adalah 3, 1, 2, 3, 4. 3 pangkat 4 ya. Oke, kemudian 125 ya. 125 kita
kita bagi 5 bacanya ya. Kita cuma bisa bagi 5 sama dengan berubah 5. Kemudian kita bagi 5 lagi sama dengan 5 ya. Berarti ini 5 pangkat 3 ya. Oke. Yang terakhir 4 ya. 4 kita bagi 2 ya, sama dengan 2 ya. Berarti ini adalah 2 pangkat 2 ya. Oke. Oke, kita tinggal masukkan kemari ya. Berarti 81 pangkat 1/4 itu sama dengan 3, seperti aturan yang tadi ya, 3 pangkat 4 dalam kurung, di luarnya ada 1/4 ya. Oke, seperti aturan tadi yang setelah kita gunakan. Kemudian 125 adalah 5 pangkat 3 ya. 5 pangkat 3 dalam kurung ya, di luarnya ada 1/3 ya. Oke, kemudian ditambah dengan 4 pangkat 3/2. 4 itu adalah 2 pangkat 2 ya, berarti 2 pangkat 2 dalam kurung 3/2. Oke ya, berarti ini sama dengan, oke, bisa kita kalikan yang di luar kurung, kita kalikan ke dalam kurung ya, pangkatnya ya, berarti 3, 4 dikali 1/4 ya, kemudian dikurang 5 pangkat 3 dikali, pangkatnya dikali ya, dikali 1/3 ya. Kemudian ditambah, oke, 2 dikali 3/2. Oke. Oke, kita eksekusi. 4 kali 1/4 bisa dicoret ya. Berarti ini jadinya 3 pangkat 1. Pangkat 1 nggak perlu kita tulis ya. Kemudian 5 kali 1/3, berarti bisa kita coret 3-nya ya, berarti 5 pangkat 1. 5 pangkat 1 tidak perlu kita tulis. Kemudian ini 2 kali 3/2, berarti bisa kita coret 2 dengan 2, ini berarti ditambah 2 pangkat 3. 3 baru kita tulis. Oke, ini artinya apa? 3 kurang 5 ditambah 2 pangkat 3 berapa? 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4 kali 2 lagi 8 ya. Oke, ini berarti 3 kurang 5 sama dengan min 2. Min 2 tambah 8 sama dengan 6. Oke, maka jawabannya adalah 6. Oke, demikian pembahasan soal PTS Matematika kelas 9. Mudah-mudahan bermanfaat.